Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kami dari Yayasan Ihsan Gemilang mau mengabarkan kepada para donatur semuanya tentang kegiatan di Hari Raya Idul Adha ini. Di Hari Raya Idul Adha ini banyak sekali makna yang perlu kita jadikan sebuah ibrah ataupun pelajaran. Karena ini adalah hari raya sepanjang masa yang tidak pernah akan kita lupakan, di mana sosok Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan anaknya yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim bermimpi, apa yang di dalam mimpinya itu diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Bahkan kisah ini sudah dicantumkan di dalam surat Al-Quran, surat As-Saffat ayat 102. Ketika percakapan ini begitu luar biasa karena ada kalimat yang luar biasa yang disampaikan oleh anaknya. Ketika Nabi Ibrahim menyampaikan kepada anaknya, "Wahai anakku, sesungguhnya aku telah bermimpi bahwa Allah memerintahkan kepadaku untuk menyembelih engkau." Maka Nabi Ismail alaihissalam menjawab, "Ya abati, if'al ma tu'maru." Wahai abi, lakukanlah perintah apa yang Allah perintahkan. Insya Allah, kata Ismail, satajiduni insya Allah minas sabirin. Insya Allah engkau akan melihatku ya sebagai orang-orang yang sabar. Luar biasa apa yang disampaikan oleh Nabi Ismail. Ketika ayahanda diperintahkan Allah untuk menyembelih, maka Nabi Ismail dengan ikhlas, dengan ketundukan, kepatuhan melaksanakan atau menerima perintah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa makna dari balik itu semuanya? Di balik itu semuanya adalah satu makna yang sangat luar biasa, yaitu adalah pengorbanan, yaitu adalah tentang keikhlasan. Maka ini menjadi pelajaran buat kita bahwa Allah mengajarkan kepada Nabi Ibrahim untuk menghilangkan apa? Bukan menghilangkan Nabi Ismail, tapi menghilangkan rasa kepemilikan, rasa memiliki, rasa mempunyai, bahwa Allah ingin mengajari kita semuanya untuk menghilangkan rasa, agar apa yang ada di langit maupun apa yang ada di bumi, apapun yang ada yang kita punyai, sesungguhnya semua itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah mau ambil itu semuanya, kita ya diharuskan untuk ikhlas, untuk bersabar ya, untuk bersabar atas apa yang Allah perintahkan. Sahabat Ihsan Gemilang, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah cerminan kita. Bagaimana kita diajarkan supaya kita tidak terlalu mencintai terhadap dunia. Bagaimana kita diajarkan agar rasa memiliki itu dihapuskan. Karena apa yang Allah perintahkan itu terkadang berbeda atau bertolak belakang dengan apa yang kita inginkan. Kita memiliki harta ketika ada perintah, keluarkanlah ketika ada perintah, sedekahkanlah ketika ada perintah, berkorbanlah. Maka perintah itu harus kita lakukan sebagai bentuk pengorbanan kita, sebagai bentuk rasa kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
pesantren Insan Gemilang. Beliau yang tadinya nggak ngerti apa-apa tentang apa namanya, tentang prosedur ya dalam menguliti kambing. Insya Allah, alhamdulillah, ini sudah diajarkan nih sama Pak Ustadz Handrian. Ya, diajarin sama siapa? Pak Ustadz Handrian. Ini mudah-mudahan nanti kalau keluar dari pesantren bisa jadi uswah buat masyarakatnya, gitu ya. Mantap. Nah, sahabat Insan Gemilang, selain ada bapak yang luar biasa, Nabiullah Ibrahim, di sini istrinya Nabi Ibrahim, Ummu Hajarah, yang punya peran besar terhadap anaknya. Nah, ini akhwat-akhwat yang insya Allah menjadikan sebagai apa ya, penerus daripada Hajar-Hajar selanjutnya. Yes. Karena kenapa? Nabi Ibrahim itu nggak pernah pulang ya. Ya, kalau Nabi Ibrahim sedang dakwah jauh ke Palestina, ya, Nabi Ibrahim itu nggak pernah pulang. Pertanyaannya, apa yang membuat Nabi Ismail itu bisa cinta kepada Allah, bisa taat kepada Allah? Bahkan ketika Nabi Ismail akan diperintahkan untuk dipotong, Nabi Ismail ikhlas. Padahal bapaknya nggak pernah pulang. Siapa yang punya peran untuk membentuk Nabi Ismail? Ibunya. Sahabat Insan Gemilang, dari peristiwa itu, dari peristiwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, ternyata ada sosok Hajar yang telah memberikan begitu banyak ilmu terhadap Nabiullah Ismail alaihissalam, sehingga Nabi Ismail alaihissalam punya kecintaan yang sangat luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan begitu? Betul. Kira-kira dididiknya kayak gimana? Pertama kali yang ditanamkan ya kepada Nabi Ismail itu adalah tentang kecintaan kepada Allah, tentang akidah. Seperti itu, sehingga apapun yang terjadi di situasi seperti itu, Nabi Ismail hanya menyandarkan diri kepada Allah. Bukan begitu? Betul? Siap nggak jadi Hajar? Siap. Siap nggak menjadi uswah buat masyarakat? Siap. Siap nggak jadi dai? Siap. Semuanya siap insya Allah, karena memang itu jalan satu-satunya untuk mendapatkan ridho Allah. Allah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.